Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bisa bertemu kembali pada kesempatan hari ini. Saya akan menjelaskan materi mengenai pivot table, penggunaannya dalam Microsoft Excel. Baik, untuk materi pembahasan pivot table nanti akan kita bahas. Yang pertama adalah tentang pengenalan pivot table, kemudian nanti tentang penyusunan data, pembuatan tabel, kemudian pembuatan pivot table, pengolahan pivot table, kemudian ada analisis ya pivot table, sama terakhir pembuatan pivot chart. Pengenalan terlebih dahulu sebelum kita nanti mempraktekkan pivot table. Jadi pivot table merupakan suatu fasilitas ya yang terdapat di Microsoft Excel, di mana nanti data ditampilkan dengan tabel interaktif yang sangat cepat dalam menganalisa. Ya, jadi nanti data-data yang kita sudah ada itu bisa disajikan dalam bentuk interaktif. Yang kedua, dengan pivot table kita nanti dapat mengkombinasikan dan membandingkan sejumlah data, baik sedikit maupun banyak. Kemudian dalam pivot table kita dapat memilih suatu baris data ataupun kolom yang hendak dijadikan sebagai referensi ya dalam melihat jumlah total suatu data. Nah, jadi nanti kalau sebaiknya dalam pivot table itu tabelnya itu jangan hanya bentuknya huruf semua ya, tapi ada salah satu kolom yang bentuknya sebagai angka ya, karena dari data yang angka itu nanti bisa kita jadikan sebagai referensi ya. Kemudian data pivot table ini nanti bersifat baku yang terhubung dengan data sumbernya. Jadi pivot table itu sebenarnya tidak bisa diedit ya, jadi tidak bisa dirubah kecuali hanya copy paste saja. Kalau memang ada perubahan, ya maka nanti yang dirubah itu adalah data tabelnya, ya tabel aslinya. Baik, ada beberapa syarat nanti ketika kalian akan menyusun pivot table. Yang pertama adalah harus menyusun datanya itu sudah menjadi bentuk tabel. Jadi tahapan awal nanti sebelum eh, akan menyusun ataupun membuat eh, pivot table itu menyusun data dulu. Jadi tahap awal dalam pembuatan pivot table adalah menyusun data-data. Ya, kita bisa membuat susunan data apapun dari rekapan hasil transaksi selama setahun misalkan ya, para mahasiswa ataupun nilai mahasiswa. Nah, tetapi di sini karena pivot table memiliki fitur istimewa yang berkaitan dengan fungsi numerik, maka akan lebih baik jika data-data tersebut mengandung angka. Nah, ya, jadi misalkan hasil penjualan ataupun sebagainya. Ya. Nah, contoh di sini, misalkan kalau kita akan membuat pivot table, maka harus ada beberapa data yang harus kita siapkan. Contoh misalkan, ini saya buka. Jadi misalkan di sini ada laporan penjualan barang PT Makmur Selalu. Nah, kalau datanya seperti ini nanti tidak bisa dijadikan pivot table ya, karena kalau pivot table, kalau di dalam istilah database itu harus normal ya. Jadi yang pertama harus kita pastikan dulu tidak boleh ada merger cell. Nah, seperti ini misalkan total penjualan ya ataupun total penjualan di bawah, ini tuh tidak boleh ada ya data-data yang mengandung merger cell. Itu akan harus kita hilangkan. Yang kedua, baris yang kosong harus diisi nilainya. Nah, contoh misalkan nama cabang. Di sini walaupun kita memahami bahwa yang di bawah ini Bogor gitu ya, kemudian tanggal dokumen di bawah itu sama dengan atasnya, nama salesman-nya juga. Nah, tapi tetap kalau akan dijadikan sebagai pivot table, nah data-data ataupun sel-sel yang kosong ini tuh harus kita isi dulu ya, mau tidak seperti itu sampai ke bawahnya ya, misalkan di sini nama cabang Sukabumi ataupun Cianjur ini harus kita isi. Itu syarat yang kedua ya. Jadi yang pertama itu tidak boleh ada merge cell, yang kedua itu tadi tidak boleh ada data yang kosong. Yang ketiga, setiap baris yang berisi data wajib mempunyai nama kolom. Nah, contoh seperti yang tadi. Nah, jadi nanti bagian atasnya ini tidak dijadikan sebagai tabel. Contoh tadi total penjualan, ini pun nanti akan kita hilangkan.
Ya, kita akan hilangkan karena total penjualan ini kan tidak ada hubungannya sama yang di atas ya, di bagian headernya. Nah, jadi setelah kita olah misalkan ya dari 3 tadi syaratnya, nah maka inilah jadi bentuk normalnya ya. Jadi kalau dalam perancangan database normalisasi gitu ya. Jadi datanya ini sudah normal. Jadi pertama tidak ada tadi itu data yang di merger ya, tidak ada data yang di merger. Yang kedua, tidak ada data yang kosong. Tadi yang nama cabang sudah kita isi. Begitupun kemudian nomor dokumen ya, tanggal dokumen, kemudian tadi salesman yang asalnya kosong-kosong seperti ini kita isi ya. Dan tadi yang ketiga adalah syarat yang ketiga, tidak ada data yang tidak terhubung dengan bagian headernya. Tadi yang bagian total penjualan ya, ini sudah kita hilangkan dan jadi bentuk normalnya seperti itu. Nah, itu syarat akan menjadikan sebuah data menjadi pivot table ya, jadi harus data normal. Seperti itu ya. Selanjutnya, kalau sudah dibuat normal seperti ini, nah baru kita bisa membuat menjadi tabel, gitu ya. Jadi membuat tabel. Contoh misalkan, kalau datanya sudah normal, maka data ini bisa dijadikan sebagai tabel. Misalkan kita akan jadikan tabel dari A1 sampai G20, ya. Jadi untuk membuat data sebagai tabel ada dua cara. Ini pun kalau kalian masih memahami kemarin ketika pembuatan VLOOKUP ya ataupun HLOOKUP. Jadi suatu rank yang akan dijadikan suatu tabel kan biasanya kalau HLOOKUP datanya itu dari mana sampai mana gitu ya rank tabelnya. Nah, ini sebenarnya di dalam data pun ini pun bisa dijadikan sebagai tabel dulu ya, baru nanti mereferensi ke nama tabel. Contoh misalkan kalau kita ingin menjadikan dari A1 ya sampai G20 ini jadi satu tabel, maka cara yang pertamanya adalah tinggal langsung ketikkan saja di sini di bagian alamat selnya, tinggal kita ketikkan tabel berapa. Misalkan saja contoh ini ya, tabel underscore 1 misalkan ya. Jadi nama tabel bebas, asalkan tidak boleh ada spasi ya, seperti biasa. Nama tabel jangan pakai spasi, kalau ada spasi diganti sama underscore. Dan tentu saja nanti antara satu tabel dengan tabel yang lain tidak boleh datanya sama. Ya, jadi setelah tabel underscore 1 tinggal enter saja. Nah, untuk meyakinkan kita bisa blok dulu ya. Nah, ini jadi namanya itu sudah berubah ya dari A1 sampai G20. Jadi saya ulangi ketika nanti kalian yang kemarin materi mengenai pivot HLOOKUP ya. Jadi nama satu rank itu bisa dijadikan tabel dengan cara seperti tadi, tabel underscore 1 misalkan tinggal dikasih nama. Jadi nanti ketika diketikan di bagian rumus VLOOKUP-nya yang asalnya ranknya misalkan A1 sampai berapa, bisa kita sisipkan dipanggil tabel gitu ya. Nah, untuk nama-nama tabel itu nanti kalau kalian banyak tabel yang digunakan, itu bisa diklik di formula, kemudian ada define name, ada nama manager atau name manager. Nah, nanti tabel-tabel yang sudah kita buat nanti akan masuk ke bagian sini, ke bagian table manager ya. Di sini ada nama tabel, kemudian tuh bisa kita lihat ya, ada value-nya apa saja, kemudian mereferensi dari mana. Nah, di sini bisa kita lihat sheet 2 dari A1 diabsolutkan ya sampai G20. Jadi nanti kalau misalkan kemarin pertemuan kemarin mengenai tentang VLOOKUP, ya asalnya kalian panggil nama selnya, nanti tinggal dipanggil saja table underscore 1. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini cancel di close dulu saja. Nah, kalau data ini sudah jadi tabel, sudah enak. Jadi tinggal kalau pengolahan tabel, misalkan contoh ya, klik tab home, kemudian kita pilih di sini ada sort and filter ya. Kita lihat dulu saja. Kemudian ada filter, misalkan ya di sini ya. Nah, jadi kalau data sudah jadi tabel, filternya itu akan muncul seperti ini ya, sampai muncul tanda panah ke bawah. Ini artinya data kita ini sudah dijadikan tabel. Misalkan contoh, kalau kita ingin memunculkan hanya Bogor saja, ini kalau datanya bentuknya tulisan ya, misalkan select all-nya di unchecklist, kemudian diklik tombol Bogor, di OK, nah, maka yang muncul hanya data Bogor saja. Ya, jadi ini filter seperti itu ya. Nah, data yang lain mana tetap ada ya. Jadi tidak usah panik, tidak usah khawatir, data yang lain masih ada. Data ini sedang terfilter, cirinya adalah
seperti muncul tanda apa ini, corong ya di bagian sebelah atasnya. Kalau ingin muncul semua, tinggal di select all kembali, kemudian diklik OK. Ya, itu tadi filter berdasarkan nama cabang. Misalkan nomor dokumen, nah di sini muncul semua data-datanya ya. Selain filter, di sini pun bisa diurutkan. Kalau datanya berbentuk angka, akan muncul diurutkannya berdasarkan terkecil ke terbesar ataupun terbesar ke terkecil. Misalkan yang small to largest ya, maka nanti nomor dokumennya akan diurutkan berdasarkan data yang terkecil ke terbesar. Seperti itu ya. Kemudian kalau tanggal, nah kita lihat, nah ini kan kalau tanggal tipe datanya date ya. Nah kalau date diurutkannya di sini berdasarkan oldest to newest ataupun terkini ke terlampau. Ya misalkan kita terkini ke terlampau, nah maka dia diurutkannya itu bukan hanya nomor tanggal dokumen saja ya, tapi field-field ataupun kolom-kolom yang lain pun ngikutin ya, mengikuti dari mana yang kita urutkan. Ya, jadi urutannya sekarang sudah berubah ya. Jadi berdasarkan data terkini ke terlampau. Seperti itu ya. Nama sales juga bisa. Ini bentuknya apa? Huruf ya. A to Z misalkan. Nah, maka nama salesman yang dari huruf A ya sampai huruf Z ini diurutkan. Seperti itu. Begitupun untuk yang total penjualan misalkan ini dari yang terkecil ke terbesar bisa ya muncul. Nah, lebih menariknya lagi kalau di filter seperti ini ada nomor format ya, nomor filter. Misalkan kita ingin mencari penjualan yang di atas katakan saja 100.000 misalkan ya dan di bawah 1 juta misalkan ya. Nah, tinggal kita pilih saja di sini filter kemudian di antara between. Nah, ya, tinggal kita ketikkan ya misalkan di atas 100.000 ya. Kemudian di bawah misalkan saja 1 juta ya. Ini 6. Jadi di bawah di atas 100.000 dan di bawah 1 juta. Kalau klik tombol OK, nah maka dia akan memunculkan di filter ya total penjualan yang di antara 100.000 di atas 100.000 dan di bawah 100.000 ya. Itu kalau filternya tadi berdasarkan between seperti itu. Kalau ingin kembali ke awal, tinggal clear filter from total penjualan. Nah, kembali ke awal ya. Kalau mau kembali ke awal lagi di awal sekali, tinggal tadi nama cabangnya ya. Tinggal pilih saja short A to Z, maka kembali ke awal. Nah, itu beberapa fitur ya, fitur yang sangat bermanfaat sekali nanti kalau datanya ini sudah bisa dijadikan sebagai tabel. Ya, jadi kalau di data tabel, misalkan nama salesman, ingin nanti yang diawali, contoh ya, diawali dengan huruf A misalkan ya. Nah, huruf A diketikkan saja begin A misalkan ya, diawali dengan huruf A, kemudian OK, nah, maka yang nama salesman yang diawali dengan huruf A, maka dia muncul. Nah, ini sangat penting sekali untuk filter. Kalau datanya sudah banyak sekali, ini kan datanya hanya sampai 20 atau 30 baris ya, tapi kalau datanya sudah ribuan, nah fitur filter ini sangat berfungsi sekali atau sangat penting sekali ada ya, declare. Nah, seperti itu. Untuk data yang akan dijadikan untuk pivot table, kita harus jadikan dulu sebagai tabel. Ya, tadi syaratnya saya ulangi lagi. Jadi jangan ada data yang di merger, ya harus digabungkan dulu. Kemudian data-data yang kosong itu harus kita isi, ya walaupun kita tahu bahwa itu adalah sama seperti di atasnya. Dan yang ketiga adalah data-data yang tidak terkait ya dengan bagian kepala ataupun headernya itu harus dihapus ya. Maka tadi sudah kita dinormalkan datanya seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk membuat data sehingga nanti siap akan dijadikan sebagai pivot table. Ya, untuk video kali ini sampai sini dulu. Nanti video selanjutnya dari tabel ini ya kita bisa jadikan sebagai pivot table ya. Baik demikian. Terima kasih.